Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah melimpahkan kenikmatan baik nikmat iman, Islam, nikmat ihsan, sehingga kita mampu untuk berkarya yang terbaik di pagi Jumat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga terlimpah pula kepada keluarga, para sahabat, kerabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'innya, dan semoga terlimpah juga kepada kita dan dicatat sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Pagi ini terima kasih sudah hadir para guru-guru kita, ada Ustadz Dedi, ada Bunda Empet, ada Pak Arji, Rustam Sumarna, juga ada para guru-guru yang lain yang senantiasa rutin hadir. Mudah-mudahan sehat semua dan semoga Allah melimpahkan keberkahan buat kita di pagi yang spesial ini. Insya Allah pagi ini sudah masuk ke tadabbur surat Al-Ikhlas, Ustadz? Ya, salah Ustadzmu. Karena beririsan dengan kajian kemarin Al-Malik ya. Al-Malik ya. Agak nyambung ya. Sebelum Ustadz Dedi menyampaikan kajian, kita ingin sapa dulu. Assalamualaikum Bunda Empet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bun? Alhamdulillah. Tadinya sih mau pengen Ustadz Wijayanto nih ngasih kejangan, tapi susah ya. Betul. Rindu, tapi nggak apa-apa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Bisa Ayo, sekarang Wi. ya? Iya, Wi nyambut Ya, dulu sekarang kan Wi Jumat. yang nyambut dulu. Kan Jumat tidak ke Ibu. Rindu nih Iya. Ustadz suaranya. Pertama, alhamdulillah sama alhamdulillah. Saya Alhamdulillah. sudah lepas dari LC sudah sama dengan Ustadz Dedi. Lulus COVID. Lulus COVID ya Ustadz. Yang kedua, ini hari Jumat, ini Sayyidul Ayam, di mana Masya Allah kita mengawali ketika Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah, bagaimana supaya senantiasa tetap dalam keimanan, maka setiap bangun tidur, niatkan amal-amal soleh, awali dengan amal-amal soleh, niatkan untuk senantiasa menjaga iman dan amal soleh di dalam setiap hari itu. Dan itu cara kita untuk istiqomah di dalam satu kebaikan. Ayat yang dibaca saya sudah tidak sabar untuk menunggu karena mohon maaf yang akan diterangkan Ustadz Dedi ini surat Al-Ikhlas. Padahal di situ tidak ada kata-kata ikhlas di situ. Ya, kalau di surat An-Nahl ada itu, di surat ada labanan kholison, ada dari min butunihim, ada dari apa misalnya dari perut itu, dari perut sapi akan keluar, dari perut binatang keluar susu yang murni, yang ikhlas, atau mukhlisin alahuddin. Di sana ada ayat lain, di surat yang lain ada. Tapi di surat ini tidak ada kata-kata ikhlas. Tapi kenapa surat Al-Ikhlas ini dialamatkan kepada surat Kulhu? Nah, kalau biasa yang sering kita baca di dalam sholat sendirian selalu ini, trikul ini. Trikul itu Kulhu, Kul'au, Kul'au. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena ini sudah sepertiga dari kandungan Al-Quran. Kita baca 3 kali sudah sama dengan khatam. Nah, makanya saya tidak mau berpanjang-panjang karena biasa Ustadz Dedi selalu ada strategi marketingnya yang tidak akan selesai di dalam setiap pembahasan. Makanya harusnya Ustadz Dedi jangan di hari Jumat. Harinya Ahad aja yang bisa molor sampai jam 7. Udah, saya tidak mau menyita waktu yang banyak karena satu, memang di luar kontrak saya. Kedua, sebagai pengantar tidak boleh panjang-panjang. Saya ingin tahu keterangan kenapa surat ini disebut dengan surat Al-Ikhlas. Padahal dari kandungan secara maknawi
teksnya tidak ada kata-kata menerangkan tentang ikhlas di situ. Wallahu a'lam bishawab. Itu aja pengantar saya. Silakan Ustaz Duna. Terima kasih Ustaz Wijayanto. Mudah-mudahan sehat selalu ya di Jogja sana. Sudah bisa beraktivitas sedia kala ya, sudah LC. Baik Ustaz Dedi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah ingin aku bahagia. Ya. Silakan Ustaz. Bunda Ampet tidak memberikan pengantar dulu, Ustazmu? Sudah cukup. Sudah di WhatsApp saya sama Bunda. Sudah diwakilin anaknya Uwi. Sudah di WhatsApp Ustaz, bagian Uwi sekarang. Silakan Ustaz. Baik. Jazakumullah khair Ustazmu. Jazakallah Guruda, Ustaz Duna, pembimbing kita semua, pembimbing saya Ustaz Wijayanto yang sudah memberikan pengantar yang sangat luar biasa. Ini bukan pengantar Ustazmu ya, ini justru isinya, inti yang saya sampaikan ya. Sudah disampaikan oleh Ustaz Wijayanto. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Jazakumullah khair Ustazmu yang memandu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan ya. Amin. Juga yang teramat saya takzimi, saya hormati, saya muliakan sepenuh hati Gurunda, Ustadz kita semua, pembimbing kita, Ustadz Wijayanto yang telah memberikan pengantar yang sangat luar biasa pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa dalam kebaikan dan keberkahan, juga kesehatannya semakin terus ditotalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga yang teramat saya hormati ada Bunda Ampet yang senantiasa terus membersamai, menyertai, membimbing ya kita semua. Mudah-mudahan Bunda senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan ya. Alhamdulillah. Amin. Juga ada guru saya, mentor saya, Ustadz Rustam Sumarna yang hari ini juga bisa bersama kita. Mudah-mudahan senantiasa dalam kebaikan, kesehatan, dan keberkahan. Amin. Amin. Ada juga dari Cipaganti Ustadz Kuswara. Alhamdulillah kita senantiasa bersama terus di kajian-kajian. Mudah-mudahan senantiasa sehat, baik, berkah selalu Ustadz. Ya, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, mudah-mudahan pertemuan indah iman kita di pagi hari ini untuk kembali memahami pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran. Dan hari ini kita akan masuk ke surah yang cukup pendek di dalam Al-Quran. Namun betul kata guru kita, Allah lewat Rasulnya memberikan penilaian surat ini sulusul Quran, sepertiganya Al-Quran. Ini akan kita bahas. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini, Ustazmu, Bapak Ibu, betul-betul menjadi bagian terbaik dari amal soleh kita di hari Jumat ini. Menjadi bagian terindah dari ampunan demi kesalahan demi kesalahan kita, menjadi ampunan dari kehilapan demi kehilapan kita, dan mudah-mudahan Allah catat menjadi bagian tersempurna dari caranya untuk memantaskan, melayakkan kita semua menjadi hamba-hambanya yang layak untuk mendapatkan hasanah di dunia dan hasanah fil akhirah. Kebaikan di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat. Baik, Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, alasan kenapa membedah ya suratul Ikhlas di pagi hari ini, karena nanti ada satu ayat yang ingin saya dalamkan di kajian ini yang sangat beririsan dan pertemuan kita sebelumnya tentang Allah Al-Malik, ya Maliki Yaumiddin. Maka konsentrasi saya pagi hari ini akan membedah ayat kedua di suratul Ikhlas ya, tentang Allah As-Samad. Baik, Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, surah ini surah cukup pendek ya, hanya 4 ayat di dalam Al-Quran, cuma 21 kata dan 47 huruf.
sangat pendek. Makanya saya yakin Bapak Ibu sudah hafal semua Ustaz Muh ya. Kalau ada yang belum hafal, ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cuma 21 kata, 47 huruf. Dan surah ini adalah surah yang ke-22 yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disimpan di dalam Al-Quran di urutan 112 ya. Di 112, dan ulama sepakat semuanya surah ini adalah surah Makkiyah, yaitu surat yang turun kepada Rasul sebelum terjadinya proses dan peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang menarik Ustaz Muh, pertama adalah surat ini pendek Bapak Ibu sekalian. Namun kata Imam Fakhrul Razi, surat ini memiliki 20 nama. Masya Allah. Kan kita mengenalnya Bunda Empet ya, suratul Ikhlas, suratul Tauhid, suratul Asas ya, suratul Tafrid, itu nama-nama yang cukup populer di surat ini. Padahal kata Imam Fakhrul Razi, Ustaz Muh, Bapak Ibu, surah ini mempunyai isrina isman, 20 nama. Masya Allah ya. Hampir mirip dengan surah yang kemarin kita bahas, itu suratul Fatihah, memiliki 25 nama. Dan surah ini memiliki 20 nama. Pertanyaannya adalah, kenapa ada surat-surat yang memiliki banyak nama gitu ya? Maka ulama mengatakan ziyadatul asma tadullu ala sarafil musarrafil musamma ya. Itu kaidahnya Ustaz Muh. Ziyadatul asma tadullu ala sarafil musamma. Banyaknya nama itu menunjukkan keagungan yang dinamai itu. Kenapa surat Al-Fatihah sampai memiliki 25 nama? Itu untuk menunjukkan betapa agung surat ini, sampai-sampai Rasul mengatakan a'dhamus suwar fil Quran, surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Nah, hari ini kan kita bedah ya. Ini yang menarik. Pendek, cuma 21 kata di dalam Al-Quran surat ini, tetapi dia mempunyai 20 nama. Itu kata Imam Fakhrul Razi Bapak Ibu sekalian ya. Itu yang fakta yang menarik yang pertama Bapak dan Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Kemudian fakta menarik yang kedua dari suratul Ikhlas ini, Ibu dan Bapak, sebagaimana yang kita temukan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Surat ini Bunda Empet itu dilatar belakangi sebuah pertanyaan yang konyol. Yang konyol banget Bapak Ibu sekalian. Apa latar belakang surat ini turun? Disebut dengan asbabun nuzul ya. Karena kalau sebab turunnya hadis namanya asbabul wurud, sebab turunnya ayat atau surat disebut dengan asbabun nuzul. Bapak Ibu sekalian, fakta yang kedua yang menarik di surat ini adalah menjawab pertanyaan orang-orang Quraisy yang konyol sekali. Ini disampaikan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Annal musyrikina qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu bahwa orang-orang musyrik Quraisy itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pertanyaan konyol banget. Ya Rasul, unsub lana rabbaka. Ada dua hadis Admuh. Yang pertama adalah sif lana rabbaka. Yang kedua adalah unsub lana rabbaka. Wahai Muhammad, ceritakan kepada kami panca kaki Tuhanmu. Gitu ya. Jadi bapaknya siapa, itu ibunya siapa, anaknya siapa gitu ya. Dan keturunannya bagaimana gitulah bahasanya. Kemudian pertanyaan kedua, konyol banget Bapak Ibu. Apa kata orang-orang Quraisy? Wahai Muhammad, sif lana rabbaka. Kata orang-orang Quraisy, wahai Muhammad, ceritakan kepada kami Tuhanmu itu bagaimana, terbuat dari apa, bentuknya seperti apa. Dalam tradisi akidah kita ini konyol Bapak Ibu sekalian. Masa mau menanyakan kepada Allah tentang terbuat dari apa, bentuknya seperti apa, dan bagaimana nasabnya. Tetapi wajar, kenapa? Karena dalam konteks pemahaman, katakanlah ya, keyakinan orang-orang Quraisy, Tuhan itu dibentuk, dicetak, dan ada bentuknya. Juga punya keluarga gitulah ya. Orang tuanya, siapa pasangannya, siapa anaknya. Itulah yang terbangun ya pemahaman keyakinan tentang Tuhan itu.
Karena dalam tradisi orang-orang Arab, musyrikin Quraisy terutama ibu dan bapak sekalian, Tuhan itu dicetak dan ada bentuknya. Betul ya? Makanya ketika mereka menanyakan kepada Rasulullah SAW dengan dua pertanyaan yang sangat lucu ini, ya Rasul, ceritakan kepada kami, Tuhanmu terbuat dari apa dan bentuknya seperti apa dan apa panca kakinya. Ini kata para ulama ya saja. Saya baca beberapa kitab itu. Ini pertanyaan yang lucu tetapi memang tidak salah. Kenapa? Itulah pemahaman orang-orang Quraisy tentang Tuhan itu. Dan apa kata Rasulullah SAW, ibu bapak sekalian? Ya, fa'angjalallahu qul huwallahu ahad, Allahu somad dan seterusnya. Kemudian Allah mengkantar pertanyaan orang-orang Quraisy itu dengan mengatakan Allah itu ahad, Bapak Ibu ya, tidak ada unsur, tidak ada panca kaki dan lain sebagainya. Kemudian Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat ini 4 ayat itu betul-betul mengkanter dua pertanyaan ini. Terbuat dari apa, seperti apa bentuknya, dan bagaimana nasab Allah Subhanahu wa taala itu. Ini fakta yang menarik yang kedua tentang surat yang akan kita bahas hari ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian, nah ini yang paling lucu juga sekalian ya. Hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada sebuah dialog Rasul dengan para sahabat yang Bapak Ibu ya, menurut saya itu lucu ya. Ini dari Sa'id Al-Khudri. Rasul bertanya sama para sahabat, qala Nabi li ashabihi aya'zizu ahadukum ayyaqra'a fi thuluthul Qur'an fil lail. Wahai para sahabat, kata Rasul, apakah salah seorang di antara kalian mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Nah, ini ya. Ini pertanyaan Rasulullah SAW. Fasyaqqa dzalika alaihim. Para sahabat merasa keberatan. Makanya kalau Rasul pun bertanya kepada kita, Bapak Ibu ya, bisa kalian membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Mungkin jawabannya akan persis seperti para sahabat, merasa keberatan. Qalu, mereka menjawab, ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah. Siapa di antara kami yang mampu untuk menghatamkan sepertiga Al-Quran dalam satu malam ya Rasul? Jangankan kita Bapak Ibu ya, para sahabat pun merasa keberatan harus menghatamkan 10 juz ya, sepertiga Al-Quran dalam satu malam. Ustazmu kalau baca satu juz itu berapa menit Ustaz? Itu kan hawalain saja, khamsin, arba'in sampai sitin dakiko ya, 60 menit ya Ustaz ya, atau 50 menit. Jadi kalau kita baca 10 juz itu mungkin berapa jam? Fasyaqqa dzalika, maka para sahabat pun merasa keberatan itu. Kalau harus menghatamkan sepertiga Al-Quran dalam satu malam. Dan saya yakin Bapak Ibu pun akan punya jawaban yang sama. Ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah. Mana mungkin kami mampu untuk setiap malam menghatamkan sepertiga Al-Quran ya. Dan apa kata Rasulullah SAW Bapak Ibu sekalian? Sepertiga Al-Quran itu betul tadi disampaikan oleh Gurunda, Allahul wahidus somadu sulusul Quran. Maka Rasul mengatakan kepada para sahabat, suratul Ikhlas itu sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Ini saya masih ingat cerita tentang dulu pengalaman Ustaz Nuh ya, waktu kita dari Mekah ke Madinah itu baru 3 hari di Mekah ya, ini 2016 atau 17 saya lupa ya. Saya bilang sama jamaah itu di bis ya, waktu kita mau ke Madinah dari Mekah itu ke jamaah Khalifah, Bapak Ibu ada di antara Bapak Ibu yang selama 3 hari ini sudah hatam sampai 10 juz, saya bilang gitu ya. Kan di belakang itu ada, dia itu memang ustadz lah di salah satu kota itu ya. Ustadz saya sudah berkali-kali hatam 30 juz selama 3 hari. Kan menarik gitu ya. Pak silakan ke depan dan kasih tips kepada kita bagaimana caranya dalam 3 hari sudah menghatamkan 30 juz berkali-kali itu. Dia ke depan sebiasa sholawat ya, tahmid, dia bilang katakan setiap hari saya membaca suratul Ikhlas. Surah ini nilainya sepertiga Al-Quran. Jadi kalau saya baca 3 kali sudah hatam berkali-kali 30 juz gitu ya. Saya bilang Pak silakan duduk. Pengalaman banget saya Bapak Ibu ya ketika membimbing jamaah Khalifah dari Mekah ke Madinah itu. Pantesan kenapa dalam 3 hari sudah hatam berpuluh-puluh kali ya.
ternyata bacakan, banyakin suratul Ikhlas ya, Ustaz. Kata beliau kan nilainya 1/3 itu, baca 3 kali sudah 30 juz. Pak, silakan duduk. Ini menarik Bapak Ibu sekalian. Nah, dari hal yang menarik ini, kalau Bapak Ibu mungkin sudah paham dan sudah dapat informasi dari awal, kenapa suratul Ikhlas itu Rasul memberikan ta'dilu sulusul Quran, nilainya 1/3 Al-Quran. Pertanyaannya adalah yang belum banyak kita ketahui adalah kenapa? Kenapa Rasulullah SAW memberikan nilai suratul Ikhlas ini dengan 1/3 Al-Quran? Ini yang belum banyak kita ketahui. Dan pertanyaan ini Ustadz Mu akan mengungkap rahasia keajaiban suratul Ikhlas. Kenapa surah ini disebut dengan sulusul Quran, 1/3-nya Al-Quran? Seperti kajian kita sebelumnya tentang suratul Ikhlas, suratul Fatihah. Kenapa Rasulullah SAW menamai suratul Fatihah itu dengan a'dhamus suwar, surat yang paling agung di dalam Al-Quran, melebihi surat-surat yang lain? Pertanyaan itu mengungkap semua keajaiban-keajaiban suratul Fatihah. Dan hari ini Bapak Ibu, kita akan menggali sedikit tentang keajaiban dari pertanyaan Rasul ini. Kenapa suratul Ikhlas itu disebut dengan sulusul Quran, 1/3 Al-Quran? Kita akan mulai Bapak dan Ibu dari pertanyaan Imam Al-Qurtubi ya. Dari perkataan Imam Al-Qurtubi untuk mencoba memahami konteks hadis Rasul yang mengatakan suratul Ikhlas itu sulusul Quran, 1/3-nya Al-Quran. Ya, baik. Nanti terkait dengan kenapa surah ini, sebelum ke sini Bapak Ibu, yang fakta yang menarik yang keempat adalah, sebelum saya masuk ya Ustadz, fakta menarik yang keempat surat ini adalah Bapak, ini satu-satunya surah yang nama suratnya tidak ada kalimatnya di ayat. Tadi sampaikan oleh guru kita ya Ustadz Wijayanto. Semua surat di dalam Al-Quran namanya itu ada kata-katanya dalam ayatnya. Al-Baqarah ada dalam ayat tentang Baqarah. Al-Imran ada di dalamnya tentang Al-Imran. Ya, gitu. Kedua memang Al-Fatihah, karena Al-Fatihah ini kan pembuka sebetulnya ya, gitu. Nah, ini Bapak Ibu, Al-Ikhlas, kata-kata ikhlas ini memang tidak ada di dalam ayat-ayat 4 ayat ini, di dalam 21 kata 47 huruf yang ada di surat ini. Apakah Bapak Ibu menemukan kata-kata ikhlas? Tidak ada ya. Gitu. Kalau surat-surat yang lain ada Bapak Ibu ya. Surat Al-Lahab karena ada kata Lahabnya, Al-Kafirun karena ada kata-kata kafirunnya kan di dalamnya itu. Ada beberapa surat yang memang tidak ada namanya itu, kata-katanya ada di dalam suratnya, termasuk suratul Fatihah ini. Saya mencoba untuk memahami itu, tapi nanti lebih dikencangkan kembali ya pendalamannya oleh Ustadz Wijayanto terkait dengan nama itu. Yang jelas di sini disebutkan bahwa Bapak Ibu sekalian, dari kalimat ayat pertama sampai ayat keempat Ustadz Mu sedang mengungkap sebuah rahasia indah, yaitu tentang makna keikhlasan. Memang kata-kata ikhlasnya tidak ada, tetapi 4 ayat ini adalah kandungan inti tentang pemahaman apa itu ikhlas. Itu sebagian ulama mengatakan demikian ya. Misalnya ada satu kitab yang menarik yang saya baru beli Bapak Ibu sekalian ya. Ini luar biasa kitabnya. Dan beliau mengatakan demikian. Bahwa 4 ayat di dalam surat ini adalah li'istimaliha ala tauhidillahi ta'ala wa ikhlasul ibadati lahu. Itu kalimat beliau. Karena 4 ayat di surah ini hanya berbicara tentang satu pesan, yaitu bagaimana cara kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memahami tentang apa itu ikhlas. Ini Ustadz Wijayanto ya sedikit untuk untuk melengkapi kalimat dari Ustadz Wijayanto yang tadi berikan di awal. Bapak Ibu sekalian, kita kembali ke kalimat Imam Al-Qurtubi. Kenapa surat ini disebut dengan sulusul Quran? Kata beliau, ishtamalat hadhihi surah ala ismaini min asma'illah yatadammani jami'a asnafil kamal lam yujad fi ghairiha minas suwar. Ini kalimat dari Imam Al-Qurtubi.
surat ini Ustazmu itu mengandung dua nama, Al-Ahad dan As-Samad. Ini dua nama Allah. Al-Ahad di ayat pertama, As-Samad di ayat kedua. Al-Ahad dan As-Samad As-Samad ini mempunyai dua hal yang menarik, Bapak Ibu. Yang pertama, tidak kita temukan nama ini di surat yang lain. Nggak ada, Bapak sekalian. Cuma ada di surat Al-Ikhlas saja, Al-Ahad dan As-Samad. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dua nama ini itu mencakup ya seluruh kesempurnaan Allah. Ayo sekalian. Dua nama ini mencakup, mewakili seluruh kesempurnaan Allah. Saya ulang kembali Bapak Ibu sekalian. Kenapa surat ini disebut dengan sulusul Quran, sepertiga Al-Quran? Kata Imam Qurtubi, karena di dalamnya ada dua nama Allah yang tidak kita temukan di surat yang lain. Yang dua nama ini mencakup dan mewakili seluruh kesempurnaan Allah, Bapak Ibu. Ya, Masya Allah itu. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan, apa nama Allah yang bisa mewakili tentang semua kesempurnaannya? Maka dua. Pertama Al-Ahad, yang kedua adalah As-Samad. Silakan Bapak Ibu cari dua nama ini di ayat yang lain. Kita tidak akan menemukan. Cuma di surat yang pendek ini. Pertanyaannya Ustadz, benar nggak bahwa dua nama Allah ini, Al-Ahad dan As-Samad ini adalah mewakili mewakili tentang kesempurnaan Allah? Maka apa kata Imam Qurtubi? Ini jawabannya Bapak Ibu. Tadi kita sedikit merenung ya. Dua nama yang menjelaskan cukup tentang kesempurnaan Allah. Yang pertama Al-Ahad, yang kedua apa? As-Samad. Baik, sedikit Bapak Ibu. Al-Ahad itu kan kalau bahasa kita Ustaz ya. La masila lahu, la syarika lahu, la saniya lahu, wala masila lahu ya. Yang tidak ada duanya, yang tidak ada yang mirip, yang tidak ada yang menyerupai, tidak ada yang mampu menyerupai, tidak ada yang mampu menyamai, tidak ada yang mampu menandingi, dan tidak membutuhkan apapun. Kira-kira orang kayak gitu sempurna nggak Ustazmu? Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau ada sesuatu tidak ada yang mampu menyamainya, tidak ada yang mampu menandinginya, tidak ada yang mampu menyainginya, dan tidak membutuhkan apapun, itu kira-kira sempurna tidak Bapak Ibu sekalian? Ya. Itu sempurna Bapak Ibu. Allah itu Al-Ahad, tidak ada yang mampu menyainginya, menyamainya, menyerupainya, menandinginya. Kira-kira itu menjelaskan kesempurnaan enggak Bapak Ibu sekalian? Bahkan di kajian yang kedua, Ibu dan Bapak, Al-Ahad itu Ustazmu, Allah itu sendiri. Kenapa sendiri? Karena tidak membutuhkan bantuan apapun dan siapapun. Itu menunjukkan kesempurnaan tidak Bapak Ibu? Sempurna. Makanya kalimat Ustazmu, Bapak Ibu, kenapa manusia itu tidak sempurna? Nobody is perfect. Allah bahasanya gitu ya. Kenapa manusia itu tidak ada yang sempurna Bapak Ibu? Karena manusia itu tidak mungkin tidak membutuhkan yang lain. Ya. Sedangkan Allah Bapak Ibu tidak ada yang mampu menandinginya, menyamainya, dan tidak butuh apapun dan siapapun. Itulah salah satu menjelaskan kesempurnaan. Makanya manusia tidak ada yang sempurna karena kita tidak mungkin tidak membutuhkan yang lain. Ya Bapak Ibu ya. Kita butuh menghirup udara, kita butuh makan, butuh minum. Ini kelihatan wajah-wajah penuh kebutuhan. Butuh tidur gitu. Makanya nggak ada yang sempurna di antara kita. Ya, Masya Allah. Ini yang pertama Bapak Ibu ya, terkait dengan makna Al-Ahad. Allah yang tidak membutuhkan apapun. As-Samad Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat As-Samad. Allah yang menyediakan segala kebutuhan. Perhatikan Bapak Ibu, Allah yang tidak butuh apapun dan Allah yang menyediakan segala kebutuhan. Kira-kira dua makna ini menjelaskan nggak tentang kesempurnaan Allah?
Inilah yang disebut dengan sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Ya. Kadang kita, Bapak Ibu ya, kadang kita, Ustadzmu, Allah itu kan tidak butuh apapun, tetapi apapun sangat membutuhkan Allah. Kita butuh apapun, tetapi apapun belum tentu membutuhkan kita. Kita ini butuh siapapun, tetapi belum tentu siapapun membutuhkan kita. Makanya kita ini tidak ada yang sempurna, Ibu dan Bapak sekalian. Yang menarik apa, Ustadzmu? As-Somad ini tidak sekedar menyediakan kebutuhan loh, tetapi As-Somad menyediakan segala kebutuhan. Contoh begini. Kalau Ibu dan Bapak butuh berobat ke siapa? Ke dokter. Tetapi butuh keuangan ke siapa? Nggak mungkin ke dokter, Pak. Karena kita adalah makhluk yang tidak bisa menyediakan segala kebutuhan. Ustadzmu itu butuh masalah fikih, datang ke Ustadz. Masalah uang, datang ke Ustadz. Bisa Ustadz, dibantu dengan doa. Nggak bisa. Kita butuh masalah akte sertifikat, datang ke notaris. Tetapi untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain bisa datang ke notaris? Tidak. Kenapa? Manusia tidak ada yang sanggup menyediakan segala kebutuhan. Betul nggak? Tetapi Allah, Ustadzmu, As-Somad, kebutuhan apapun kita bisa datang sama Allah. Bapak Ibu sedang ada masalah rumah tangga, datang sama Allah. Bapak Ibu sedang punya masalah kesehatan, datang sama Allah. Bapak Ibu sedang punya masalah keuangan, datang sama Allah. Bapak Ibu sedang punya masalah tentang masalah kesehatan, datang sama Allah. Karena tidak ada yang sanggup untuk menyediakan segala yang kita butuhkan itu kecuali As-Somad, Bapak Ibu. Luar biasa ini ya. As-Somad itu penyedia segala kebutuhan. Bapak Ibu punya masalah fikih, masalah tafsir, datang ke Ustadz. Tetapi masalah keuangan, masalah apapun nggak bisa. Karena kita bukan orang yang diciptakan, bukan makhluk yang bisa menyediakan segala kebutuhan. Tapi Bapak dan Ibu, ketika kita butuh apapun, maka jangan pernah tidak datang sama Allah. Karena Allah penyedia segala kebutuhan itu. Nanti kita bahas itu lebih lanjut. Bayangkan Bapak Ibu, Allah yang tidak butuh apapun dan apapun membutuhkan Allah. Kira-kira menjalankan kesempurnaan tidak? Sempurna Bapak Ibu. Itulah yang disebut oleh Imam Al-Qurtubi sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Masya Allah. Saat ini siapa yang sedang ingin meminta keturunan, datang sama Allah. Meminta jodoh, datang sama Allah. Ini kelihatan ada beberapa wajah yang sedang menanti jodoh ya. Semua itu ya. Datang sama Allah. Bapak Ibu sekalian, As-Somad, aku adalah penyedia segala kebutuhan-kebutuhan. Nanti kita bahas lebih lanjut di pertengahan. Bapak Ibu, fakta yang menarik yang kedua, kata Imam An-Nawawi. Ini jawaban dari Imam An-Nawawi tadi Al-Qurtubi ya. Apa kata Imam An-Nawawi? Bahwa Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW itu menyebut suratul Ikhlas sepertiga Al-Qur'an. Kata Imam An-Nawawi, karena Al-Qur'an itu isinya cuma 3. Satu adalah tentang kisah, sejarah, sepertiganya tentang hukum, dan sepertiganya tentang bab tauhid. Itu ya. Sepertiganya sejarah, kisah-kisah umat-umat terdahulu. Sepertiganya adalah hukum. Apa tuh hukum saum, bagaimana cara sholat, cara haji ya, cara melaksanakan saum. Semua itu di dalam Al-Qur'an. Dan sepertiganya lagi adalah tauhid. Dan puncak Bapak Ibu ketauhidan itu ada suratul Ikhlas. Ini penjelasan Imam An-Nawawi ketika menjelaskan kenapa suratul Ikhlas disebut dengan sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Baik. Di sini saya ingin mendalamkan lebih agak dalam Bapak Ibu ya tentang makna As-Somad. Kenapa saya bahas ini dulu? Karena beririsan dengan penjelasan kemarin Al-Malik ya. Baik. Secara bahasa, Somad itu Bapak Ibu
asyai'ul ladzi la jawfa lahu. Makna somad secara bahasa itu artinya adalah sesuatu yang tidak memiliki zaub. Apa Ustazmu zaub itu? Apa? Wallahu a'lam bi. Zaub itu Pak lubang, rongga, pori-pori, itu zaub namanya. Ya. Rongga, lubang ya. As-somad itu sesuatu yang padat, yang tidak memiliki pori, lubang, dan rongga. Saya bertanya sama Bapak Ibu sekarang, apa fungsi rongga, fungsi lubang? Untuk memasukkan dan untuk mengeluarkan, betul ya? Rongga itu kan karena harus ada yang masuk, juga ada yang keluar. Pori-pori juga, lubang itu supaya ada yang masuk, ada yang keluar. Itu namanya jauh Pak, rongga. Dan somad itu sesuatu yang tidak memiliki rongga dan lubang. Manusia, Ibu dan Bapak, ini penuh dengan rongga dan lubang. Semuanya itu. Lubang hidung, lubang mulut, ya, dan seterusnya. Kenapa? Karena manusia membutuhkan ada yang masuk dan membutuhkan ada yang keluar. Kita butuh makan, tapi juga kita butuh keluar, makanan itu keluar. Betul enggak? Kita ini butuh minum, ada yang masuk. Tetapi juga butuh ada yang keluar dari minuman itu. Jadi kencing gitu. Karena manusia itu kenapa makhluk yang banyak lubangnya? Karena kita ini butuh ada yang masuk, juga butuh ada yang keluar. Silakan Bapak Ibu tidak memasukkan udara. Kita nggak bisa hidup. Atau kita masukin udara semua tapi nggak dikeluarin. Tetap nggak bisa hidup. Kenapa kita bisa hidup? Karena kita membutuhkan ada yang masuk, juga ada yang keluar udara. Makan, kemudian keluar. Minum, kemudian keluar. Itulah manusia, Pak Ibu. Kan cerita tentang Harun ar-Rasyid itu ya. Ada seorang raja ditanya Ustadzmu oleh seorang penasehat. Raja, apa yang akan kamu berikan dari kerajaanmu ini untuk bisa untuk satu gelas air ini supaya bisa masuk ke tubuhmu? Kata raja ini, aku akan berikan setengah kerajaanku. Maksudnya, apa yang akan engkau berikan agar kamu bisa minum gitu, segelas itu. Kata raja ini, aku akan berikan setengah kerajaanku. Kata penasehat, dan apa yang akan kamu berikan untuk bisa mengeluarkan minuman itu, maksudnya jadi kencing gitu ya, maka aku akan berikan lagi setengahnya. Jadi ternyata nilai kerajaan itu tak lebih dari segelas air. Kan ada Ustadzmu ya yang kentut sampai harus keluar ratusan juta ya. Gitu. Kita mah alhamdulillah Ustadz ya, kentutnya bisa bebas dan berbagai warna dan rasa gitu ya. Dan tidak usah mengeluarkan biaya. Orang Pak untuk kentut, untuk kencing itu bisa mengeluarkan puluhan juta itu. Ya. Kenapa? Karena kita butuh ada yang masuk, butuh ada yang keluar. Sementara Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian, itu tidak punya rongga, tidak punya lubang. Karena Allah tidak membutuhkan yang masuk jika tidak membutuhkan yang keluar. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu, kenapa kita butuh tidur? Untuk memasukkan, karena terlalu banyak yang keluar. Tidur itu kan recovery, Ustadzmu ya. Recovery untuk memasukkan banyak energi, karena di siang hari kita terlalu banyak yang keluar dari energi itu. Makanya orang yang kurang tidur itu kurang energi, matanya celong, bibirnya pecah-pecah, wajah pucat, air lalir, lu kan gitu ya. Ya, Bapak kita banyak kebutuhan, banyak rongga. Contoh, silakan Bapak dan Ibu lihat ayat ini. Surat Rum ayat 54. Kerasa nggak Bapak Ibu di sini ada yang masuk, ada yang keluar di tubuh kita. Allah menciptakan kita dalam keadaan lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah lemah, banyak yang masuk, terus kita kuat. Dari tidak bisa berdiri, kemudian banyak yang masuk, sampai bisa berjalan, sampai bisa berlari, sampai bisa loncat, ya gitu. Tetapi setelah 40 tahun, Ustadzmu, itu banyak yang keluar. Saya ulang Bapak Ibu, dari 0 sampai 40 tahun banyak yang masuk. Indra kita makin bagus, stamina kita makin bagus, dan sebagainya. Tetapi setelah 40 tahun ke sana, itu banyak yang keluar. Wa ma nu'ammirhu nunakkishu. Ya enggak?
Kalau lihat jamaah di sini sudah masih banyak yang masuk atau sudah banyak yang keluar ya? Saya ulang Bapak Ibu, di 0 sampai 40 tahun banyak yang masuk. Fisik kita makin sehat, makin prima, makin apa. Tapi setelah 40 tahun ke sana itu makin banyak yang keluar. Kulit mulai keriput ya, pesona mulai memudar, rambut mulai memutih, stamina mulai melemah, penyakit mulai sembuh. Kalau lihat jamaah kita subuh ini, Ustaz Mu, kira-kira masuk yang mana? Banyak yang masuk, banyak yang keluar ya? Keluar, Ustaz. Menarik sekalian ya. Ustadz, ada pertanyaan menarik. Ini untuk renungan kita bersama, dan ini jelek banget bagi saya Bapak Ibu. Kenapa manusia itu diciptakan oleh Allah setelah 40 tahun, itu di tubuhnya banyak yang keluar. Melemah, merusak, saja memudar gitu. Setelah 40 tahun loh Bapak Ibu. Makanya saya sudah sampaikan di awal, 40 tahun itu adalah Bapak Ibu sekalian, al-haziz bainal kamal wal ihbad. Batas pemisah antara kesempurnaan dan kerusakan. Sebelum 40 tahun semuanya sempurna. Setelah 40 tahun semuanya rusak. Gitu. Ya. Kenapa Ustadz 40 tahun itu batas pemisah antara imut-imut dan amit-amit lah begitu. Ya. Kenapa kita tidak dijadikan seperti batu Ustadz? Tetap aja kuat. Bahkan berlian, makin berkilo makin tua itu. Tapi kenapa manusia itu makin lemah? Ini jawabannya, Pak Ibu. Ini jawabannya, Pak Ibu sekalian. Yang pertama, kenapa manusia itu setelah 40 tahun segalanya melemah, merusak, memudar, menua sel-selnya dan seterusnya. Itu kasih sayang Allah kepada kita agar kita berhenti dari kemaksiatan. Pernah saya sampaikan itu. Yang pertama, Pak Ibu. Agar manusia berhenti dari kemaksiatan. Karena kalau tubuh kita tetap kuat, tetap prima, tetap indah, boleh saja kita tidak bisa berhenti dari kemaksiatan. Begitu banyak kemaksiatan yang sudah kita tinggalkan gara-gara faktor usia. Isin Ustadz, tos kolot, tos tekiat, nah itu Pak ya. Alasan-alasan itulah yang muncul ketika orang berhenti dari kemaksiatan. Bapak Ibu, itu kasih sayang Allah loh. Andaikan tubuh kita tetap kuat, tetap prima, tetap sehat, tetap indah, boleh saja Bapak Ibu nggak bisa berhenti dari kemaksiatan. Maka banyak orang yang mengkhawatirkan dengan menua, padahal itu kasih sayang Allah agar kita cepat selesai dari kemaksiatan. Makanya saya sampaikan Bapak Ibu, saya itu makin banyak yang melemah di tubuh saya, Ustaz, saya makin bersyukur. Kenapa? Allah makin jaga saya dari segala kemaksiatan itu. Tambah bulat, Bu ya. Tambah. Ibu ya. Kan dulu mau Ustaz Mo, Bapak Ibu siapa yang tidak tahu Ustaz Mo dulu ya? Waktu itu Bak Lee Min Ho atau Bapak Ibu ya, Masya Allah. 11-12 lah dengan artis Korea itu Ustaz Mo ya. Kan dulu mah imut-imut saja, sekarang sudah masih imut-imut. Betul Ustaz Mo, saya merenungi ayat tentang Al-Ahqaf ayat 15 itu, tentang 40 tahun. Kan saya sekarang makin banyak agak penyakit Bapak Ibu ya, makin ini. Justru saya makin bersyukur Bapak Ibu. Ini kasih sayang Allah agar saya berhenti dari segala kemaksiatan. Karena boleh jadi kalau kita tetap sehat, tetap prima, tetap apapun, mungkin kita tidak punya momentum untuk berhenti dari segala dosa itu. Ya. Maka kalau Bapak Ibu lihat ayat tentang rahasia 40 tahun, menua kita bukan sesuatu yang kita sedihkan, tetapi sesuatu yang kita syukuri. Allah semakin menjaga kita agar kita tidak berbuat hilaf lagi dalam kehidupan ini. Surat saya yakin. Itu, Ustaz? Ya. Surat apa tadi? Al-Ahqaf ayat 15 Ustaz. Ya, tentang rahasia 40 tahun itu. Bapak Ibu, betapa banyak orang yang makin khawatir, makin gelisah dan makin sedih dengan menua fisik itu. Tetapi justru itu kasih sayang Allah loh. Kalau Bapak Ibu silakan baca surat Al-Ahqaf tentang rahasia 40 tahun, makin fisik kita makin menua, makin memudar, makin rusak, itu justru semakin bahagia. Kenapa? Allah sedang menjaga kita dari sebuah hal yang paling buruk, yaitu kemaksiatan. Kan nggak ada usia 80 tahun masih OTW di Jalan Dago sampai jam 2 malam tuh nggak akan pernah ada. Pagi sampai subuh itu ya. Gaspol Bapak Ibu ya. Mau ayah Pak usia 70 tahun itu masih dangdutan tengah malam itu. Wow. Dan alasan apa? Ustaz tos kolot isin, tos tekiat. Itu adalah kasih sayang Allah Bapak Ibu sekalian.
Itu kasih sayang Allah. Ya, mudah-mudahan sekarang, karena saya sekarang sudah mau 40 ya, Ustaz, ya. Sudah mau kepala 4. Ini sudah sangat bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Saya dijaga, semakin dijaga dari kemaksiatan. Masya Allah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kenapa tubuh kita setelah 40 tahun itu dibikin oleh Allah melemah, rusak, memudar, menua gitu? Maka isyaratun waktu rujuk. Itu isyarat dari Allah, sudah sangat dekat waktu kita untuk pulang. Sudah sangat dekat waktu kita untuk pulang. Ini stamina menghilang, kesehatan menghilang, fisik menghilang, keindahan menghilang, sel-sel kita merusak, stamina melemah. Itu isyarat waktu rujuk. Itu isyarat sudah sangat dekat dengan jadwal kepulangan kita. Makanya dalam sebuah kalimat-kalimat indah dari para ulama, usia 40 tahun itu adalah isyarat bahwa kita akan segera pulang. Allah mengatakan, pertemuanmu sudah sangat dekat, jadwal pertemuanmu denganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak dan Ibu sekalian ya. Makanya Ustaz Muh, saya sering sampaikan kepada Bapak Ibu, karena usia 40 tahun itu adalah isyarat waktu rujuk, isyarat bahwa waktu kita akan segera pulang, maka harus sudah menemukan jalan yang bisa mengantarkan kita ke surga. Tidak boleh ada di antara kita yang sudah masuk ke usia 40 tahun ke sana, masih belum tahu jalan mana yang akan bisa mengantarkan kita pulang ke surga. Kenapa? Waktunya sudah nggak banyak. Kesempatan kita sudah tidak banyak, Bapak Ibu sekalian. Makanya apa kata para ulama, Ustaz Muh, 40 tahun itu disebut dengan, nah ini Bapak Ibu, torqiyah baina darowaini al-jannah wan nar. Ya. Usia 40 tahun itu adalah kita sedang ada di persimpangan jalan. Langkah-langkah berikutnya itu sudah menentukan apa kita pulang ke surga atau ke neraka. Sudah tidak banyak kesempatan. Maka siapapun yang saat ini sudah masuk 40 tahun harus betul-betul tahu jalan pulang mana yang akan mengantarkan dia ke surga. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan indah kita setiap subuh dengan Khalifah ini untuk terus istiqomah belajar bersama ustadz-ustadz kita yang sangat luar biasa. Ada Bunda Empet, ada Ustadz Wijayanto, ini pembimbing saya, ya. Ada Ustadz Rustam, ada ustadz-ustadz yang lain, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi jalan terbaik kita untuk bisa punya kendaraan pulang ke surga. Ini Bapak Ibu ya. Makanya kata Imam An-Nawawi, wa naqalu anna ahlal Madinah kanu idza balagu ahadukum arba'ina sana tafarragu lil ibadah. Penduduk-penduduk Madinah, Bapak Ibu, kata Imam Nawawi, kalau sudah masuk usia 40 tahun itu tafarruq lil ibadah. Mereka betul-betul memfokuskan dan menyibukkan diri untuk terus melaksanakan ibadah kepada Allah. Mulai pelan-pelan itu mulai pelan-pelan itu menjauhi dunia ya, bukan berarti ini. Tetapi mulai pelan-pelan menjauhi dunia dan mulai menyibukkan diri untuk total ibadah kepada Allah. Kenapa? Arba'ina sana isyaratu waktu rujuk. Karena 40 tahun adalah isyarat bahwa sebentar lagi kita akan pulang. Walaupun jadwal kepulangan kita itu rahasia Allah, Ustadz. Bisa Ustadzmu yang saya sholatkan atau saya yang menyolatkan Ustadzmu itu, Bapak Ibu ya. Yang jelas antara saya dan Ustadzmu pasti akan ada yang menyolatkan dan disolatkan. Belum tahu siapa yang duluan. Bisa saya menyolatkan Ustadzmu atau Ustadzmu yang disolatkan sama saya, Bapak Ibu ya. Ini Mas tidak tahu. Ya pilihan. Mudah-mudahan Ustadzmu, saya janji ya kalau saya meninggal duluan Ustadzmu menyolatkan saya, Ustadz ya. Insyaallah. Ya dulu Ustaz. Ya. Baik, ya, ini Bapak. Ini tinggal 1 menit ini, mohon maaf. Ini baru ini Ustaz ya, baru Bapak. Iya, nggak apa-apa kan 8 kali pertemuan kan seperti Ustaz Al-Fatih. Ini kan baru awalan nih Ustaz. Assalamualaikum. Nah, Allah Subhanahu wa taala, Ibu dan Bapak sekalian, kalau kita ini kan melemah semua ya begitu setelah 40 tahun. Allah itu Bapak dan Ibu tidak mengalami menguat, tidak mengalami melemah. Karena Allah nggak ada zauk, nggak ada rongga. Manusia itu ada rongga karena ada yang masuk sampai dia menguat, juga ada yang keluar sampai dia melemah. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengalami itu menguat dan tidak pernah mengalami melemah. Allah tidak pernah mengalami ada tambahan, juga Allah tidak pernah mengalami mengurang.
ada kekurangan. Itu Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian. Kekuatannya yang tidak bertambah karena tidak ada kekuatan yang melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa taala mutlak, dan kekuatannya tidak pernah melemah. Makanya kemarin saya sampaikan Bapak dan Ibu ya, Allah itu memiliki kerajaan yang merajai segalanya, yang tidak akan pernah kehilangan kerajaannya. Ini di Al-Malik kemarin. Manusia Ustadzmu kadang memiliki kerajaan tak sebesar kerajaan Allah, dan pasti akan kehilangan kerajaannya. Iya enggak? Bisa kerajaan meninggalkannya, atau dia yang meninggalkan kerajaannya. Artinya satu, bisa kerajaan meninggalkannya, itu dipilih deh. Atau dia yang meninggalkan kerajaan, itu meninggal Bapak Ibu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah kehilangan kelemahan, tidak akan pernah kehilangan kerajaan. Karena Allah tidak pernah menguat, juga tidak pernah melemah. Itu makna dasar kata dari Allah As-Samad. Asyai'ul ladzi la jawfa lahu. Sesuatu yang tidak memiliki rongga. Karena Allah tidak butuh ada yang masuk, juga tidak butuh ada yang keluar. Ini menunjukkan sempurna nggak Bapak Ibu sekalian? Sempurna. Maka inilah makna dari Imam Al-Qurtubi, dari Imam An-Nawawi. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut suratul Ikhlas dengan sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Baik Bapak Ibu sekalian. Ustadz? Ya. Mohon maaf, waktunya sudah jam 6 sebetulnya. Saya ada 29 slide. Ini baru 13 slide ya. Berarti nanti kita bahas lain waktu insya Allah. Ya. Masuk ke makna-makna tafsir tentang Al-Ahad dan As-Samad. Ini bahasanya sangat dalam. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Ditahan dulu Ustadz, jangan semuanya dikeluarkan. Mangga Ustadz, saya dengan persilakan. makna yang dua ini saja, kalau bercermin diri, Masya Allah ya, kita sangat lemah sekali. Ustadz, ada pertanyaan lewat WhatsApp saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf nih, sebelum pertanyaan saya ingin menyampaikan dulu. Kang Dea sudah di-info nih sama Kang Dea. Assalamualaikum Kang Dea. Baik, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan tentang dana kajian subuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, jazakumullah khairan katsira. Sedekah kajian subuh berjumlah Rp6.237.400. Mudah-mudahan menjadi pahala yang terus mengalir kepada ibu bapak sekeluarga. Mudah-mudahan menjadi wasilah mengundang rahmat dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pelindung kelak di yaumil akhir. Ya, mudah-mudahan. Terima kasih kepada ibu bapak yang sudah mendonasikan di kajian subuh, dan mohon doanya kepada ibu dan bapak, insya Allah program umroh Khalifah Tour itu akan berangkat di tanggal 6 Maret bersama Ustadz Asep, dan di tanggal 20 itu bersama Ustadz Nail, ya. Insya Allah akan berangkat di bulan Maret menggunakan Saudi Arabia atau Garuda Indonesia. Bagi ibu bapak yang ingin mendaftar, silakan. Insya Allah nanti mudah-mudahan ada program umroh di bulan. Kami sedang menunggu program di bulan Ramadan, ya. Dan untuk haji tidak perlu untuk nunggu berumur. Untuk mendaftarkan haji, silakan daftarkan untuk para putra dan putri di usia 12 tahun. Karena sudah bisa mendaftar, dan usia keberangkatan di usia 18 tahun. Kalau daftar di haji reguler, ini masa tunggunya Jawa Barat 21 tahun, Jakarta 26 tahun, Jawa Tengah 30 tahun. Paling tinggi ini Makassar, Ustaz, 43 tahun. Ya, Makassar. Silakan daftarkan di haji khusus. Pembimbingnya adalah Ustadz Wijayanto, Ustadz Dedi, dan Ustadz Aan. Ini biasa trikul. Ini Mas Ketir maksudnya. Silakan daftarkan. Kalau tidak mau menunggu, ada menggunakan visa haji Puroda, ya. Pendaftaran bisa melalui teman-teman kami di Khalifah Tour. Ada Mang Dea, ada Kang Mu, ada Teh Ana. Ini fasilitas yang kami berikan. Maktab di 112 Arafah, ada 3 ruangan. Ada khutbah Arafah, dan ini ada maktab di 112 Mina, ya, nyaman untuk beribadah. Besok insya Allah akan diisi kajian subuhnya bersama
Ustadz Dr. Haji Aan Ridwan, Masar Agama. Ustadz, ini ada pertanyaan dari jamaah yang melalui WhatsApp saya. Ustadz, bolehkah saya setiap sholat munfarid selalu membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas? Kadang ditegur sama anak, ayah, kenapa Al-Ikhlas terus? Tidakkah ina atau ena atau wal asri? Atau wal asli? Coba sedikit yang panjang dikit. Baik. Ya, boleh nggak tidak Ustadz ini? Baik Ustadz, ini Masya Allah. Ada riwayatnya kalau nggak salah ya? Ada, iya. Riwayat Imam Bukhari justru Ustadz. Baik Bapak dan Ibu, ada satu riwayat yang sangat panjang sekali. Tapi sebelum itu Ustadz mudah-mudahan nanti ada program itikaf ya, umroh bareng, itikaf. Amin, amin. Ya, saya biasanya setiap Ramadan ada di sana bersama jamaah. Mudah-mudahan nanti bisa ada program kembali. Baik Bapak dan Ibu, ini menarik ya. Hadisnya panjang banget dari Rasulullah. Mohon maaf, hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, terkait dengan seorang sahabat yang jadi imam di Masjid Kuba. Dan beliau oleh penduduk Madinah itu disebut dengan afdolu. Memang terutama di sekitar Kuba itu ya. Ini orang paling afdol kalau jadi imam gitu Ustaz. Makanya mereka tidak mau diganti imamnya karena dia mempunyai keistimewaan yang paling utama ketika menjadi imam di Masjid Kuba. Tapi yang menarik dari sahabat yang mempunyai keutamaan di antara para sahabat yang lain yang diposisikan menjadi imam di Masjid Kuba ini, salah satu keistimewaannya adalah sebelum membaca surat yang lain, dia baca Al-Fatihah di setiap rakaat, Ustaz Muh ya. Itu mengatakan fi kulli rakaatin, setiap rakaat. Jadi baca Al-Ikhlas, kemudian surat yang lain begitu. Maghrib, Al-Ikhlas dulu, kemudian surat yang lain. Begitu seterusnya. Sampai ditanya oleh sahabat-sahabat yang lain, kenapa kamu itu setiap sholat membaca surat Al-Fatihah, setiap imamin membaca surat Al-Ikhlas? Dan kenapa setelah itu dibaca surat yang lain begitu? Kata sahabat ini, kalau kamu suka dengan aku ya lanjutkan. Kalau kamu tidak suka dengan cara aku akan tinggalkan kalian. Begitu. Diancam itu. Tapi memang tidak ada sahabat yang lain yang lebih utama untuk menjadi imam di Masjid Kuba kecuali sahabat ini. Maka apa kata mereka? Kami tidak mau diimami oleh yang lain begitu. Tetapi sahabat ini terus saja baca surat Al-Ikhlas setiap rakaat. Itu dikomplain, Ustaz. Kalau di kita kan kalau ada seorang imam yang baca surat Al-Ikhlas itu dikomplain atau difavoritkan kira-kira. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, itu diadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kata Rasul itu, kenapa kamu senantiasa membaca surat di setiap ngimamin? Kata dia, kalimatnya ini Ustaz Mu, dari pembicaraan ini lahir sebuah keistimewaan surat Al-Ikhlas. Ya Rasulullah, inni uhibbaha. Aku mencintai surat itu. Dan kata Rasul, hubbuka iyyaka adkhalakal jannah. Surat ini, ketika engkau mencintainya, akan mengantarkan Anda ke surga itu. Masya Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Justru Bapak Ibu, kalau kita mencintai surat ini, kata Rasul, hubbuka iyyaka adkhalakal jannah. Inilah surat yang akan mengantarkan Anda ke surga. Masya Allah. Itulah alasan Ustadzmu, Bapak Ibu, kenapa sahabat ini setiap mengimami senantiasa mengulang-ulang suratul Fatihah. Karena dia begitu mencintai surat ini dan tidak mau kehilangan surat ini. Dan kata Rasul, surat inilah yang akan mengantarkan dia ke surga. Tetapi Bapak Ibu jangan salah paham. Yang mengantarkan ke surga itu bukan gara-gara mencintai, bukan sakitu-kituna gitu. Karena alasan kita sakitu-kitunya semuanya. Makanya di sini Bapak Ibu kita lihat keutamaan surat Al-Ikhlas ini kata ulama-ulama kita dalam beberapa hadis ya. Pertama nilainya adalah sepertiga Al-Quran. Kemudian Rasul menyunahkan membaca surat ini al-adhkarus sobah wal masa wa indan naum. Kita membacanya ketika zikir pagi, zikir sore, dan sebelum tidur. Ini anjuran Rasulullah SAW. Istihbab qiraatiha fi adhkaris sobah wal masa wa indan naum. Rasul menganjurkan kita membaca surat Al-Ikhlas ini
ketika zikir pagi, kemudian zikir sore, dan indan naum, ketika akan tidur. Annaha min suwar allati yuraqqa bihal marid. Bahkan kita bisa membaca surat ini ketika kita sedang ingin memberikan doa kepada orang yang sakit. Ini pun bisa, Ustazmu. Makanya ketika boleh nggak kita senantiasa mengulang-ulang surat itu? Itu ada dalilnya seorang sahabat imam besar di Masjid Kuba yang dengan bacaan ini mengantarkan dia menjadi ahli surga. Kira-kira Bapak makin senang nggak dengan hadis ini? Makanya ketika Pak, misalnya istri kita nanya, Pak, nah al-ikhlas wae, ini sepertiga Al-Quran yang akan membawa kita ke surga. Nah, itu jawabannya ya. Tapi itu harus disambung dengan surat yang lain ya, Ustaz? Surat yang lain, Ustaz. Surat yang lain disambung. Al-Ikhlas dulu, baru surat yang lain dalam satu rakaat. Berat. Tetapi itu bukan sebuah kemestian, Ustazmu. Artinya Ustazmu, walaupun baca surat yang lain, si sahabat ini tetap aja baca surat Al-Ikhlas itu. Dalam satu rakaat atau dalam satu disambung? rakaat. Makanya kalau kita dalam satu rakaat cuma baca surat Al-Ikhlas, itu ada dasarnya. Kenapa sahabat ini misalnya disambung dengan ayat yang lain? Ya, kan hafalannya sudah semua hafal. Kalau kita mungkin ya ngulilingnya gitu, Tad. Baca setelah Al-Ikhlas, dibacanya misalnya Al-Annas itu kembaran gitu ya. Itu kalau kita lihat hadisnya disambung dengan surah yang lain, tetapi itu bukan sebuah kemestian ketika kita baca Al-Ikhlas di semua surat yang lain, Ustaz. Makanya kalau kita lihat di witir kita itu, kalau kita misalnya witir ya, Ustazmu, ketika Ramadan dan sebagainya, surat Al-Ikhlas disambung surat yang lain kan di ujung rakaat, itu boleh. Karena dalilnya ada dari sahabat ketika menjadi imam di Masjid Kuba di Madinah. Itu Ustaz, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz Dedi. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini karena sudah jam 6 lewat 12 menit ya di tempat saya. Insya Allah bagi Bapak dan Ibu jamaah kajian subuh Khalifatul yang ingin berinfak subuh sebesar rasa syukur, silakan disampaikan saja. Dan bagi Ibu Bapak yang ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan terkait dengan program yang ada di Khalifatul, silakan menghubungi para petugas yang sudah ada di kolom fitur chat. Para petugas, ada Kang Dea, ada Kang Muh, ada Mbak Ana ya. Dan bagi ibu bapak yang ingin berwakaf memesan buku Journey to the Light untuk wakaf literasi mahasiswa Indonesia di Al-Azhar Kairo, juga bisa menghubungi para petugas Khalifah ya. Jazakumullah khairan katsiran para guru-guru yang sudah bergabung. Ustaz Dedi di akhir kajian berkenan dipimpin doa sebelum meninggalkan dunia yang fana ini. Nanti insya Allah boleh saya berharap Ustaz Dedi yang menyelatkan saya nanti. Ya. Amin, Ustaz. Atau Ustaz yang menyelatkan saya, harus itu, insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mohon maaf, ini baru muqaddimah ya, baru membahas makna dasar atau makna lughah dari as-somad. Nanti kita akan bahas lebih dalam tentang kajian-kajian tafsirnya di pertemuan berikutnya insya Allah. Baik, izinkan Pak Rustam, Bunda Empet, Ustaz Jayanto ya untuk mengakhiri pertemuan ini dengan doa singkat. Mudah-mudahan doa-doa kita menjadi doa-doa terbaik ya, dan Allah kabulkan dan pengabulan terbaik. Maka Bapak dan Ibu, kita akhiri sama-sama dan memperbanyak kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illa anta huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ya fatiris samawati wal ardi ya muqallibal qulub ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jadikan yang hadir bersama kami di kajian pagi hari ini hamba-hambamu yang semakin layak dan pantas kau ampuni segala kehilafannya. Kau sakinahkan rumah tangganya. Kau nikmatkan ketaatan dan ibadahnya, ya Allah. Kau berkahi semua kehidupannya, ya Allah. Jadikan yang hadir bersama kami di kajian pagi hari ini adalah hamba-hambamu yang semakin bahagia hidup bersamamu, semakin nikmat mencintaimu, dan semakin lezat ibadah kepadamu. Bahkan jika sudah tiba saatnya kami harus pulang kepadamu,
Pulangkan kami semua ya Allah kepadamu di puncak kebahagiaan hidup bersamamu. Di puncak kelezatan ibadah kepadamu ya ilahana. Innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Jadikan yang hadir bersama kami di kajian pagi hari ini adalah hamba-hambamu yang ketika tiba pulangkan semuanya ke surgamu. Jangan sisakan di antara kami yang tak kau masukkan ke dalam surga, karena kami ingin ke surga bersama-sama. Mudah-mudahan yang hadir di kajian kita pagi hari ini adalah hamba-hambamu yang senantiasa istiqomah membangun ketaatan bersama-sama di dunia agar punya harapan untuk bersama penuh kebahagiaan nanti di surga ya Allah. Mudah-mudahan yang hadir bersama kami di kajian pagi hari ini adalah hamba-hambamu yang saling mencari, saling menolong, dan saling menyelamatkan nanti di akhirat untuk bisa ke surga bersama-sama ya Allah. Innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Kami mohon kepadamu ya Rabb, yang hadir bersama di kajian pagi hari ini, jadikan hamba-hambamu yang bisa membawa dan mengantarkan kedua orang tuanya ke surgamu. Itulah kebahagiaan terbesar dalam hidup kami ketika kami betul-betul bisa mengantarkan, bisa membawa kedua orang tua kami semakin dekat ke pintu surga. Berikan kami semua kekuatan ya Allah, kemampuan dan kesabaran untuk terus bisa membawa orang tua kami semakin dekat ke pintu surga dengan segala ketaatan kami, kebaikan kami, keistiqomahan kami selama ini, doa-doa yang kami panjatkan, air mata yang kami deraskan. Mudah-mudahan semua itu menjadi kendaraan terbaik yang bisa mengantarkan kedua orang tua kami semakin dekat ke pintu surga ya Allah. Innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Dedi. Ustaz Dedi. Sama-sama Pak Rustam. Nuhun Ustaz Dedi. Pendak siang pendak insyaallah. Mohon sampai siang nanti ya. Mohon nanti pendak Pak Rustam pendak insyaallah. Terima kasih jazakallah dan kasirah Bapak Ibu. Mari kita akhiri ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika. Saya bertugas dan Tangdia mau diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.